Pada hari Sabtu 12 Mei 2018, Bandara Rendani Manokwari, Provinsi Papua Barat dipenuhi ratusan warga dan solidaritas seniman. Mereka yang membanjiri bandara dengan pakaian serba hitam tersebut sedang menyambut kedatangan jenazah Stevie Mambor, musisi legendaris pentolan Black Brothers yang tiba dari Jakarta menggunakan pesawat Batik Air dengan dikawal 6 orang. Jenazah Stevie tiba di Indonesia hampir sebulan setelah kematiannya di Rumah Sakit Kalvari, Australia pada Rabu 18 April 2018 akibat menderita penyakit berulang-ulang yang cukup parah. Stevie Mambor adalah penggebuk drum Black Brothers yang pindah warga negara Australia pada 1980-an setelah direkrut Andi Ayamiseba untuk menguatkan Black Brothers pada tahun 1974 di Nabire, Papua. Bersama Black Brothers, Stevie dan kawan-kawannya berhasil menciptakan tembang yang menduduki deretan lagu terbaik pada sepanjang 1983 di Eropa. Pada era munculnya Giant Step, Aka, The Rollies, dan God Bless, dengan riuhnya yang terpusat di Pulau Jawa, Black Brothers berkibar dengan riuhnya dari Papua. Melewati pasang surutnya gejolak diplomatik yang terjadi pada Irian Barat 1950 hingga 1962 yang dikenal dengan sebutan Persengketaan Nugini Barat, menginspirasi Andi Ayamiseba, penggemar berat band legendaris Rolling Stone, seorang pengusaha sukses yang merupakan putra dari Dirk Ayamiseba, mantan ketua DPR pertama Irian Barat, membentuk sebuah band dengan merekrut 6 orang personil dari background yang dinilai matang secara wawasan dan skill bermusik. Dimulai dari 4 orang personil sebelum ditambahkannya Amri dan David, Los Iriantos dibentuk dengan ide cerdas Andi di Nabire, Papua. Salah satu dari personel yang lolos seleksi Ayamiseba sempat mengecap pendidikan di sekolah yang guru-gurunya berasal dari negara kincir angin yang pernah menduduki tanah Kasuari. 1974 terbentuklah Los Iriantos dengan merekrut Hengki Miratoneng Sumanti, musisi handal asal Sangir, Sulawesi Utara yang sempat mengisi jadwal-jadwal panggung dalam pelayaran beberapa kapal-kapal besar, di antaranya KM Tampo Mas II. Dari jam terbang bermusiknya yang terbilang tinggi, Hengki direkrut untuk menduduki posisi lead vokal dan lead gitar. Berkolaborasi dengan Yoci Patipeluhu, pemain keyboard handal berdarah Maluku kelahiran Sorong Doom yang mendapat akte lahir terbitan pemerintah kolonial dalam bahasa Nederland, serta menyelesaikan pendidikan dan mendapat ijazah dari lingkungan sekolah dasar Europe Leisure School yang sehari-hari berbahasa Belanda di Irian Barat. Background skill keduanya dianggap sangat menentukan nasib kualitas musik Black Brothers. Dan diibaratkan sebagai degup jantung pada tubuh manusia, posisi drum dipercayakan pada Stevie Mambor, drummer berbakat yang direkrut sebagai personil berdarah asli Papua. Berdirilah Los Iriantos dengan pembetot bass handal Benny Betai. Keempatnya dipilih berdasarkan talenta dan keunikan mereka yang diyakini dapat memberi prospek besar dalam menyuarakan nasib masa depan Irian Barat dalam tubuh NKRI setelah berhasil direbut dari kekuasaan penjajah. Latihan diadakan di garasi rumah yang bersebelahan dengan kediaman ayah Andi. Los Iriantos yang mula-mula bernama band PDK menggunakan pinjaman alat musik milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang difasilitasi oleh Tobias Kepse, ayah dari gitaris Airmood dan Abreso Band bernama Ian Chris Kepse. Aktivitas bermusik mereka mendapat respon hangat dari berbagai kalangan. Aspirasi Black Brothers tentang situasi real tanah Papua pun mulai dikemas dalam coretan lirik yang syarat akan kiasan mengenai terpisahnya Papua dari pemerintahan Belanda, diracik dengan lirik nuansa percintaan dan moralitas hidup yang mengarah pada kritik sosial tentang minimnya perhatian mengenai kondisi pendidikan, pelayanan kesehatan, dan krisis ekonomi yang terjadi pada masyarakat Papua sejak berada dalam lingkup pemerintahan 02 pada masa Orde Baru. Saat itu musik berkembang pesat di Papua. Di luar band Los Iriantos,
tidak sedikit grup musik lokal yang mengisi acara di bar atau klub malam. Selain band-band lokal, Acup Sainak selaku gubernur Papua yang menjabat pada 1973 hingga 1975 membentuk kelompok musik yang diberi nama Band Pemda. Berdiri juga band-band militer Indonesia dalam mengisi waktu senggang seperti Band Farunas, bentukan Angkatan Laut, dan Cendrawasih, band bentukan Kodam Cendrawasih Irian. Diadakan pula festival band yang menghasilkan musisi-musisi terbaik Papua. Dari karya-karyanya, Los Iriantos berhasil menyusun Tembang Hari Kiamat, track yang dibuka dengan gebukan drum Stevie disusul trompet Amri. Mengantar bait demi bait yang berisi pesan moral dalam kemasan lirik sederhana dengan iringan vokal Hengki mengalir lembut dan penuh makna, syarat dengan tema perenungan, menghasilkan respon istimewa dari Benny Panbers kala mengisi sebuah event di Papua, yang mana panitia pagelaran menunjuk Los Iriantos bertindak sebagai band pembuka. Selepas gelar konser dengan antusias, Benny meyakinkan Los Iriantos bahwa tidak ada lagi yang perlu diragukan dengan karya mereka. Benny menegaskan sedapat mungkin agar secepatnya Los Iriantos melanjutkan karir mereka secara serius di ibu kota, karena masa itu sarana fasilitas musik dan audio terbaik hanya terpusat di ibu kota. Menanggapi saran tersebut, Los Iriantos memutuskan pergi ke ibu kota dengan menggunakan kapal penumpang. Sangat disayangkan, Benny dan Stevie harus ketinggalan kapal yang hanya membawa Yoci dan Hengki. Di Jakarta, Yoci dan Hengki pun bertemu Andi Ayami Seba yang telah tiba lebih awal, sedang Benny dan Stevie menyusul menggunakan pesawat. Kini telah terkumpul 4 orang dengan 1 manajer. Namun rasanya tidak lengkap tanpa alat musik tiup. Mereka menghubungi rekan mereka David Rumagesan yang sedang menjalani pendidikan musiknya di Akademi Musik Indonesia yang kini berubah nama menjadi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Bersama Amri Muraji Kahar, personel asal Ternate Maluku Utara yang direkrut sebagai peniup trompet. Amri berasal dari keluarga musisi yang sejak kecil sudah belajar berbagai jenis alat musik tiup seperti trombon, klarinet, dan saksofon, serta memainkannya melalui aliran musik tanjidor dalam bentuk orkestra, dengan sebagian besar alat musik yang disuplai oleh Ratu Juliana di Belanda untuk keluarganya. Melihat prospek cerah dalam band tersebut, Andi berinisiatif agar nama Los Iriantos dirubah menjadi Black Brothers yang digawangi oleh 6 orang musisi berbakat dari tanah Cendrawasih. Hengki Sumanti Miratoneng pada posisi lead vokal dan lead gitar, Yoci Patipeluhu pada posisi keyboard, Amri Muraji Kahar pada posisi trompet, Benny Betai pada posisi bass, David Rumagesan pada posisi saksofon, dan Stevie Mambor pada posisi drum. Seperti yang diprediksi Benny Panbers, tanpa waktu lama, tawaran rekaman datang menghampiri Black Brothers. Berawal dari kontrak mengisi acara di sebuah restoran pada April 1976. Performa Black Brothers menyemburkan pesona baru bagi audiens. Malam itu, setelah menyimak tembang-tembang Black Brothers, seperti menemukan mutiara di antara dedaunan kering, Nyo Ben Seng selaku pemilik label Irama Tara meminta agar keesokan harinya ke-6 personel Black Brothers bersedia datang ke kantor PT Irama Tara untuk menandatangani kontrak rekaman. 1976 adalah awal masa keemasan band Black Brothers asal Papua, di mana pada 28 Desember 1976 atas inisiatif kelompok mahasiswa Papua di Jakarta, Black Brothers mendapat kesempatan tampil bersama SAS, grup band pecahan AK yang diperkuat oleh Arthur Kaunang, Sheikh Abidin, dan Sonata Tanjung. Dengan semburan energi funk rock, kedua band ini mengguncang Istora Senayan. Tercatat pada 1976 hingga 1978, Black Brothers unjuk gigi di kancah musik tanah air.
Dalam 2 tahun, band asal Papua tersebut